Timnas Indonesia akan segera melakoni laga terakhir mereka pada fase grup Piala Asia U23 melawan Timnas Jordania. Pertandingan yang akan digelar pada besok malam akan menjadi laga penentuan bagi skuad Garuda untuk bisa lolos dari fase grup dan melaju ke babak 8 besar. Berdasarkan perhitungan dari klasemen sementara, Timnas Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa lolos dari fase ini, yaitu dengan memilih antara hasil kemenangan atau pertandingan imbang melawan Timnas Jordania. Akan tetapi tentunya skuad asuhan Coach Sintayong menolak untuk tunduk dari lawan dan bertekad untuk kembali mengamankan 3 poin mereka di laga terakhir ini. Apalagi pada laga terakhir ini skuad Garuda sudah memiliki kedalaman skuad yang sangat baik berkat datangnya 2 pemain keturunan dan juga 1 pemain yang telah bersih dari hukuman kartu merah, Justin Hubner, Nathan John, serta Ivar Jenner akan menjadi amunisi tambahan yang sangat kuat dan dapat digunakan oleh Coach Sintayong untuk menggempur gawang Jordania pada laga yang akan tersaji besok malam. Tentunya jika Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan atas Timnas Jordania, maka kontrak dari pelatih asal Korea Selatan yaitu Coach Sintayong akan dipastikan diperpanjang oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Oleh karenanya laga terakhir akan menjadi laga hidup mati untuk masa depan yang akan didapatkan oleh Timnas Indonesia. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong di laga antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Jordania pada laga terakhir di fase grup Piala Asia U23 Qatar 2024. Pada laga kedua ini, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali menggunakan formasi utama dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Usai penampilannya pada 2 laga terakhir di fase grup melawan Timnas Qatar dan juga Timnas Australia, kini dipastikan nama penjaga gawang yang satu ini akan tetap mengamankan posisinya sebagai pemain utama dan akan kembali tampil pada laga ketiganya di Piala Asia U23 kali ini. Pemain muda asal Persebaya Surabaya tersebut dapat tampil sangat apik melalui penyelamatan yang dirinya persembahkan selama 90 menit jalannya pertandingan. Pada laga kemarin melawan Timnas Australia, Hernando bahkan dapat menangkis tendangan keras dalam situasi penalti dari pemain tajam asal Australia. Hal ini tentu menaikkan kepercayaan diri yang dia miliki dan hal tersebut pun langsung terlihat pada babak kedua di laga kemarin. Hernando mampu menahan setiap gempuran dan selalu memberikan penyelamatan krusial yang membantu skuad Garuda mengamankan 3 poin pertama di ajang ini. Sehingga sudah tentu pada laga terakhir melawan Timnas Jordania, Hernando Ari akan kembali tampil sejak menit awal pertandingan sebagai kiper utama dari Timnas Indonesia. Sedangkan di posisi pemain belakang, Coach Sintayong tentu akan memasang 3 pemain utama seperti dengan memasang nama Rizky Ridho, Komang Teguh, dan juga Justin Hubner. Pada laga terakhir fase grup besok melawan Timnas Jordania, Timnas Indonesia diprediksi akan langsung menurunkan amunisi tambahan mereka dengan langsung memasang nama Justin Hubner sejak menit awal pertandingan. Hadirnya Justin Hubner di dalam lapangan setelah sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak klub tentu akan sangat memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia. Pengalamannya yang sudah sering berada di dalam permainan dengan intensitas tinggi akan menjadi modal utama yang akan dirinya berikan pada pertandingan besok malam. Selain itu juga kegigihannya yang selalu terlihat saat bermain untuk Timnas Indonesia Senior juga akan menjadikan dirinya sebagai pemain yang patut untuk diwaspadai oleh tim lawan. Sementara itu nama Rizky Ridho dan juga Komang Teguh yang pada laga kemarin sudah melakukan debut mereka pastinya akan kembali dipasang oleh tim pelatih. Pada pertandingan kemarin, kedua pemain ini memiliki peran yang penting, khususnya Rizky Ridho dalam hal pembangunan serangan dan juga Komang Teguh yang satu waktu bisa saja bermain menyerang hingga masuk ke dalam kotak penalti lawan. Bahkan pada laga melawan Timnas Australia, Komang Teguh dapat mempersembahkan gol perdana untuk Timnas Indonesia yang membuat Timnas Indonesia berhasil mencuri poin dari Timnas Australia. Bagas Kava berkemungkinan besar akan memulai debut pertamanya di dalam ajang Piala Asia U23 2024. Hal tersebut tak lepas dari performa yang kurang maksimal yang ditampilkan oleh Ilham Rio Fahmi maupun Fajar Faturrahman pada laga kemarin melawan Timnas Australia. Oleh karenanya Bagas Kava dapat menjadi pemain selanjutnya yang bisa dijadikan opsi oleh tim pelatih untuk memasangnya sejak menit awal pertandingan. Bagas Kava merupakan sosok pemain sayap bertahan yang merupakan tipikal pemain menyerang seperti Arhan Pratama. Di level umur khususnya pada level U16 dirinya menjadi sosok pemain kunci yang dipasang oleh tim pelatih saat itu dan seringkali menciptakan gol serta assist di dalam pertandingan. Pada kompetisi SEA Games Kamboja di tahun yang lalu dirinya juga dapat tampil Spartan dan memberikan 100% kekuatannya untuk penyerangan maupun pertahanan timnas Indonesia.
Sehingga pemain asal Barito Putra yang satu ini sangatlah layak untuk mendapatkan debut bersamanya di Timnas Indonesia di Piala Asia pada laga melawan Timnas Jordania. Pratama Arhan. Meskipun belum terlalu terlihat pada laga kemarin melawan Timnas Qatar, namun lemparan jauh dari Pratama Arhan berhasil membuat pertahanan dari tim lawan kewalahan. Pemain asal Suwon FC yang satu ini diprediksi akan kembali masuk sebagai pemain utama Timnas Indonesia pada lanjutan laga fase grup melawan Timnas Jordania. Pratama Arhan yang merupakan pemain utama di Timnas Senior sebenarnya juga telah memiliki pengalaman melawan Timnas yang sangat kuat di Piala Asia Senior di bulan Januari yang lalu. Sehingga tentu melawan Timnas Jordania U23 besok dirinya diharapkan dapat mendominasi jalannya pertandingan, khususnya pada sektor sayap kiri yang menjadi spesialisasi dari posisinya. Selain itu, Pratama Arhan merupakan tipe pemain bertahan yang sering kali keluar dari posnya untuk bisa melancarkan skema penyerangan. Ini tentu akan sangat membantu Timnas Indonesia dan juga memberikan opsi dari para pemain dalam variasi serangan yang akan ditunjukkan di dalam lapangan. Nathan John. Pemain asal SC Heerenveen yang satu ini diprediksi akan kembali dipasang oleh Coach Sintayong dengan posisi terbarunya pada laga melawan Timnas Jordania pada Minggu malam besok. Di laga kedua fase grup melawan Timnas Australia, Nathan John dapat tampil sangat impresif dan menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di dalam pertandingan. Dirinya bahkan masuk ke dalam jajaran pemain dengan jumlah sentuhan terbanyak dan jumlah pembuat peluang berbahaya terbanyak yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Dengan memainkan Pratama Arhan di sektor sayap pertahanan dan tetap memainkan Nathan John di posisi gelandang, ini akan menjadi jalan keluar dari Coach Sintayong untuk sama-sama memberikan jam terbang lebih kepada dua pemain potensial yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Pada laga melawan Timnas Jordania besok, Nathan John akan melakukan duet bersama Ivar Jenner dan akan menjadi pemain yang menjaga ritme permainan dari Timnas Indonesia di dalam pertandingan. Selain itu, dirinya juga berkemungkinan akan sesekali melakukan serangan berbahaya dengan melakukan gerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti lawan. Ivar Jenner. Usai menuntaskan hukuman dari kartu merah dengan absen pada laga kedua kemarin, kini Ivar Jenner dipastikan akan kembali tampil dan siap memberikan performa maksimalnya di dalam pertandingan. Ivar sebelumnya diganjar dengan kartu merah setelah 2 kali mendapatkan kartu kuning pada babak pertama dan awal babak kedua saat Timnas Indonesia berhadap dengan Timnas Qatar. Dan kini pemain asal FC Utrecht tersebut telah kembali berlatih bersama Timnas Indonesia dan bertekad untuk membalaskan kekalahan pada laga perdana. Hadirnya Ivar Jenner pada laga terakhir di fase grup melawan Timnas Jordania akan semakin memperlengkap kedalaman skuad yang dipersiapkan oleh Coach Sintayong. Dengan banyaknya opsi pada setiap lini membuat Coach Sintayong dapat dengan leluas meracik taktik yang tepat di dalam lapangan. Nantinya pada laga besok malam, Ivar Jenner dan juga Nathan John akan saling bekerja sama untuk bisa mengatur ritme jalannya pertandingan dan menjadi penghubung antar lini di dalam lapangan. Marcelino Ferdinand. Sama seperti Piala Asia Senior di bulan Januari yang lalu, pemain muda asal KMSK Deinze kembali menjadi sosok pemain yang paling bersinar di dalam pertandingan. Pada pertandingan kemarin melawan Timnas Australia, Marcelino mampu menjadi pemain gelandang yang bergerak secara dinamis dan juga fleksibel di dalam pertandingan. Pada laga selanjutnya melawan Timnas Jordania, tentu saja Marcelino Ferdinand akan kembali masuk sebagai pemain utama yang dipilih oleh Coach Sintayong. Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa dirinya memiliki jam terbang yang sangat tinggi di level Timnas Senior dan juga telah memiliki pengalaman pada Piala Asia Senior yang lalu. Sehingga sudah tentu Marcelino akan sedikit memiliki pemahaman tentang bagaimana cara mengalirkan bola dengan efektif dan membangun serangan untuk bisa menciptakan keunggulan. Apalagi pada pertandingan ini Marcelino akan dibantu dengan sosok Nathan John yang bisa menjadi sosok pemain kreatif yang dapat membantunya dalam menciptakan peluang berbahaya. Witan Sulaiman. Pemain asal Bayangkara FC yang memulai karir pertamanya di benua Eropa sudah dapat dipastikan akan masuk dalam susunan pemain utama di laga melawan Timnas Australia. Witan Sulaiman juga telah membuktikan bahwa dirinya layak untuk mendapatkan tempatnya sebagai pemain sayap melalui gol tunggal yang dia sumbangkan untuk kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Uni Emirat Arab pada laga uji coba kemarin. Pemain muda yang satu ini memang merupakan pemain potensial yang dimiliki oleh Timnas Indonesia sejak golongan umur maupun senior. Bersama dengan Egy Maulana Fikri, dirinya sempat menjadi duo yang sangat berpengaruh untuk klub saat keduanya bermain bersama di Liga Slovakia. Meskipun performanya masih belum stabil, namun nampaknya Coach Sintayong tetap menaruh harapan besar kepada sang pemain dengan selalu memasukkannya sejak menit awal pertandingan dimulai. Rafael Struijk.
Kartu merah yang didapatkan striker tajam timnas Indonesia, yaitu Ramadan Sananta, membuat Rafael Struijk akan kembali ke posisi penyerang tengah dalam laga terakhir fase grup melawan timnas Jordania. Pada laga kemarin saat melawan timnas Australia, Struijk dapat menjadi sosok striker sebagaimana peran yang biasa dia mainkan bersama timnas Indonesia, yaitu sebagai pemain pemantul bola. Tentu pada laga melawan timnas Jordania yang akan digelar besok malam, Rafael Struijk memiliki tugas utama untuk bisa mencetakkan gol penentu kemenangan bagi timnas Indonesia di ajang ini. Jam terbang yang nantinya akan dia dapatkan dan juga kontribusi utamanya di dalam ajang ini pastinya akan menentukan keputusan Coach Sintayong dalam menggunakan jasa dari sang pemain di dalam lapangan. Oleh karenanya, Rafael Struijk harus sangat bekerja keras untuk bisa menjadi pemain yang menjadi sorotan utama di dalam pertandingan besok malam. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong di laga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Jordania pada laga terakhir di fase grup Piala Asia U23 Qatar 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.